Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kami santri dan santri, siapa yang berhadir, Ustaz, Ustazah yang kita hormati, hari ini kita akan adakan prosesi praktik memandikan mayat. Yang mayatnya almarhum Andra, yang pada hari ini sedang ada di hadapan kita. Dan yang pertama yang harus kita sediakan ada air mutlak atau air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air yang bercampur dengan air sabun. Kemudian tata caranya kita buat tentunya dengan mencampurkan air sabun ini supaya hilang baunya nanti. Air sabun ini digunakan bukan untuk menghilangkan namanya najis ataupun mengangkat hadas besar, tapi hanya untuk menggunakan penggunaannya tentunya untuk menghilangkan baunya si jenazah. Kalau air sabun lebih dahulu, tentunya itu tidak suci, tetapi harus air mustakmal lebih dahulu, airnya yang suci dan mensucikan. Kalau sudah meyakinkan semua air sampai, baru nanti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini proses yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya sunnah diistinjakan lebih dahulu. Maka ketika istinja, pertama dibantu oleh sebagian orang-orang yang memandikan, naikkan badannya. Ya, bantu. Naikkan badannya, tekan perutnya supaya nanti cirit-ciritnya keluar. Biasanya kalau ditekan perut orang yang meninggal pasti keluar semuanya, kotoran yang menyimpan keluar, dan itu nanti diistinjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa ditekan? Karena tertahan. Kalau orang yang meninggal itu sudah tidak bisa menahannya lagi, tidak ada napas lagi, tidak ada nyawa, sehingga tidak tertahan lagi, sehingga kalau ditekan keluar semua kotoran, dan itu nanti tidak akan membuat bernajis kain kafannya dan tidak bernajis jenazahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, langsung dengan niat istinja. Nawaitul istinja'a lihazal maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Langsung dibasuh ya. Ini tidak kita basuh karena mayatnya masih hidup ya. Dibasuh muka belakang sampai kesat, sampai hilang 4 macam sifat najis. Sifat najis itu ada 4. Hilangkan bendanya, sudah tidak berbenda najisnya. Yang kedua, hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Najis itu berasa, tapi bukan karena rasanya dijilat, tapi rasanya itu terasa di kulit. Kalau sudah tidak ada terasa dan kesat, berarti sudah bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, ada baiknya sunnah hukumnya diwudukkan lebih dahulu. Ada orang mewudukkan terakhir, itu pun boleh, tapi sebaiknya diwudukkan saja. Apakah nanti kalau kita sentuh burungnya tidak batal? Itu tidak batal ya. Yang batal wuduk orang yang hidup, orang yang meninggal sudah tidak batal lagi. Paham ya? Orang yang meninggal tidak batal wuduknya lagi kalau sudah diwudukkan. Orang yang hiduplah yang batal wuduknya kalau tersentuh kemaluannya ataupun cincin dubur dan kubul dari sendirinya. Jadi boleh diwudukkan kembali atau itu lebih dahulu. Nawaitul wudu'a lihazal mayit fardul kifayati lillahi ta'ala. Sampai meyakinkan. Kemudian tangan kanannya ya. Tangan kanan. Semuanya. Ini cincinnya sebaiknya dihilangkan, apalagi emas. Nanti dipotong orang di dalam kuburnya. Ya. Diambil orang, digali ya. Jangan ketawa mayatnya, nanti lari orang. Nah.
kemudian kakinya, ya. Mewudukkan mayat lebih dahulu, hukumnya sunnah, ya, sunnah. Kalau ada orang mewudukkan terakhir, itu tidak menjadi masalah. Selesai wuduk, baru mulailah mandi lebih dahulu. Seperti yang kita sudah ketahui lafaz mandinya, ya. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardul kifayati lillahi ta'ala. Ditahan lebih baik, ya. Ditampung lebih baik karena ini memungkinkan dianggap tidak menyakiti badan si jenazah. Begitu, satu. Sampai yakin, ya. Dibantu oleh kawan-kawan yang lain, dibalik badannya ke kanan. Ya, hati-hati nanti jatuh jenazahnya. Ya, tahan. Semuanya dibantu, ya, digosok-gosok punggungnya. Sebelah sana. Ya, digosok-gosok lagi. Ya. Kalau sudah yakin semuanya basah, rambutnya pun sudah, ini banyak ketombe ini, ya. Sudah, maka lanjut sabun, ya, air sabun menghilangkan baunya, ya. Kalau ada tersedia air sidir biasa dipakai di daerah Arab, di daerah kita biasa dipakai air kapur barus, dan bahkan ada yang memakainya dengan limau ataupun jeruk, ya. Langsung sabun, sampai ke semuanya digosok-gosok, ya, sampai burung-burungnya pun digosok lagi. Itu tidak batal. Wuduknya orang meninggal tidak batal, ya. Dan mati dulu, ya. Terus selesai semuanya, lalu nanti air mutlak lagi. Apa arti air mutlak? Air yang suci lagi mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu sama dengan air mustakmal yang sudah dipakai. Dia suci, boleh air minum, boleh dipakai masak. Contohnya karena air sedikit, kita berwuduk ditampung lagi, boleh diminum. Tapi tidak mensucikan dan tidak mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Air suci lagi. Selesai semuanya. Ini tata cara pertama yang awali istinja dan wudhu lebih dahulu. Ada orang memakai kain pencuci untuk istinja terakhir, ya. Itu pun tidak menjadi masalah, ya. Kalau ada orang memakai kain pencuci yang disediakan ketika mencabik-cabik pakaian ataupun kain kafannya, lalu istinja, setelah istinja ditekan lagi, sebenarnya ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dikhawatirkan nanti setelah mandinya selesai, lalu keluar lagi kotorannya. Maka lebih baik lebih dahulu diistinjakan, lebih dahulu diwudukkan, lebih dahulu dia itu dibersihkan semua kotoran najisnya, baru dia dimandikan. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau ada memandikannya lalu terakhir wuduk dan istinja, itu tidak menjadi masalah, tetap hukumnya sah dan tidak batal. Itu paham? Paham semuanya? Setelah itu sudah tidak ada wudhu karena sudah wudhu tadi, maka ada namanya disunnahkan saat memandikan air 9. Air 9 kita ambil, ya. Air 9. Hafal bacanya? Pertama sebelah kanan, agak miring, ya, miring sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Rabbana. Yang kiri, sebelah kiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim, Rabbana. Tengah-tengah, ya. Tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Selesai.
kebiasaannya ada orang menyediakan tadi air jeruk, ya. Air jeruk kata orang di sini itu limau kaca, ya, yang harum, yang menghilangkan bau busuk daripada rambut, ketiak dan sebagainya itu dipakai dan itu tidak menjadi hal yang fardu saat memandikan mayat ataupun orang yang meninggal dunia. Itu ya. Paham sampai di sini? Setelah itu ganti kainnya. Ganti kain yang basah, semua pakaiannya ditanggalkan, ganti dengan selendang ataupun kain handuk yang tebal yang menutup auratnya, diangkat nanti di atas kain kafan yang telah disediakan. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada? Ada pertanyaan? Mandi wajibnya mungkin, Mbak. Hah? Mandi wajib? Niat mandinya mungkin, Mbak. Ada enggak niat mandi wajibnya? Karena ada orang itu kadang-kadang dalam keadaan junub meninggal dunia. Sebenarnya saat memandikan mayat itu sudah terangkat semuanya. Itu mandinya. Makanya mandi wajib itu yang ada dua macam. Pertama, mandi karena meninggal. Yang kedua, mandi dikarenakan junub atau keadaan berhadas besar. Jadi tidak perlu dimandikan wajib lagi. Tidak perlu dua kali. Satu kali mandikan saja sudah terangkat semua yang namanya hadas besarnya dan itu tidak menjadi problem dan masalah saat menghadapi nanti hal-hal berikutnya karena hanya itu kewajiban kita. Ya. Masih ada? Ada pertanyaan? Tidak? Baik, saudara-saudari dimanapun Anda berada, inilah penampilan ataupun praktiknya pemandikan jenazah yang ada di ponpes kami, Pondok Pesantren Darul Falah. Mari sama-sama kita beredukasi, melihat bagaimana proses memandikan, karena hal ini yang paling penting nanti dimanapun kita berada di masyarakat, dan ini bisa kita kembangkan serta kita laksanakan dan aplikasikan, karena hal ini adalah kewajiban kita bersama, mesti kita tuntut ilmunya, tuntut dan ayo mondok di Pondok Pesantren Darul Falah kalau ingin menjadi orang yang baik, orang yang punya pendidikan melalui agama yang betul-betul bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.